Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama Losofania yang saat ini Losofania masih belajar di China. Nah, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya undang setiap kita untuk kita berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami boleh menghadap Tuhan. Dengan sukacita kami merayakan kebangkitan-Mu. Meskipun kami merayakan tidak di gereja Tuhan, tidak datang bersama dengan keluarga kami dan teman-teman kami berkumpul untuk merayakan Paskah, kami percaya bahwa sukacita yang kami miliki terus ada di dalam kehidupan kami saat ini. Saat ini kami hendak belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai kami, supaya firman-Mu boleh kami terima, boleh kami dengarkan dengan baik. Kami serahkan waktu ini ke depan ya Tuhan. Di dalam kami membaca kebenaran firman-Mu dan mendengarkannya, kiranya Tuhan boleh memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Lukas 24 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sudah mendapatkan adik-adik? Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan pada hari ini. Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selama di dunia Yesus telah melakukan tugasnya dengan baik. Untuk itulah pada detik-detik ia menyerahkan nyawanya pada Tuhan, Yesus mengatakan di kayu salib, sudah selesai. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dua kata itu memberikan pengertian. Ada dua. Yang pertama, pengertian pertama, kata sudah selesai tadi itu menunjukkan bahwa Yesus sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapaknya, sehingga dia mengatakan sudah selesai. Pengertian yang kedua adalah sudah selesai itu berarti bahwa Yesus sudah menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita yang berdosa. Yesus menanggung hukuman itu di kayu salib. Sehingga waktu dia sudah menjalankan hal itu, dia mengatakan apa? Sudah selesai. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah Yesus disalibkan dan mati, semua menjadi sedih. Murid-murid maupun wanita yang setia menemani Yesus, setia melayani Yesus, semuanya bersedih. Mereka menangis adik-adik sambil menguburkan mayat Yesus di sebuah kuburan milik keluarga Yusuf dari Arimatea. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu memang sedih bila kita itu ditinggal oleh orang yang sangat kita sayangi adik-adik. Apalagi orang itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Lose masih ingat 4 tahun yang lalu Lose ditinggal oleh papanya Lose. Tentu Lose sedih pada waktu itu kan. Lose nangis. Dan saat ini kadang-kadang Lose masih ingat apa yang dikatakan papa saya. Lose masih ingat apa yang dilakukan papa saya untuk saya adik-adik. Kenangan itulah
yang seringkali membuat Lose itu bisa bersedih loh. Dan mungkin pada waktu itu murid-murid yang bersedih, mereka juga melihat bagaimana Yesus melayani, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus teladankan buat mereka. Jadi ketika Yesus mati, mereka menjadi sedih karena mereka menyayangi dan mengasihi Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, 3 hari lamanya para murid berduka cita. Tidak ada yang pergi melayani, tidak ada yang pergi beribadah, semuanya di dalam kesedihan. Lalu pada hari yang ketiga, pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi ke kubur Yesus dengan membawa minyak rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Masih terlihat kesedihan di wajah wanita-wanita itu, adik-adik. Di tengah-tengah perjalanan mereka itu berkata, siapa nanti yang membuka tutup kubur Yesus? Kan kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar, kata mereka. Walaupun mereka mengatakan begitu, adik-adik, tetap saja mereka berjalan untuk ke kubur Yesus dan ingin meminyaki mayat Yesus pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka ke kubur Yesus, terjadilah gempa bumi yang sangat hebat. Penjaga-penjaga yang bertugas menjaga kubur Yesus berlari ketakutan, adik-adik. Mereka takut, kok tiba-tiba ada gempa bumi yang begitu hebat. Batu besar penutup kubur Yesus pun terguling dan kubur Yesus menjadi terbuka, adik-adik. Kemudian waktu di kejauhan, Maria dan teman-temannya melihat ternyata kubur Yesus telah terbuka. Maria bergegas dan teman-temannya cepat-cepat berlari ingin melihat ke dalam kubur Yesus. Ketika mereka sudah sampai di dalam kubur Yesus, betapa kagetnya mereka saat itu. Ternyata mereka tidak menemukan mayat Yesus, adik-adik. Mereka hanya menemukan kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka menjadi menangis. Mereka tambah sedih. Mayat Yesus tidak ada pada waktu itu, tidak ketemu di mana mayat Yesus berada. Tatkala mereka bersedih pada waktu itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka, berkilau-kilau dengan sinarnya, adik-adik, dan berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tadinya Maria Magdalena dan teman-temannya itu sedih melihat kubur Yesus kosong, tidak ada mayat Yesus. Tapi ketika mendengar pesan malaikat yang menjumpainya pada waktu itu, mereka teringat kalau Yesus juga pernah bilang begitu. Pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Nah, waktu mereka bersedih ketika mendengar hal itu, mereka menjadi gembira sekali, adik-adik. Mereka keluar dari kubur Yesus dan pengen cepat-cepat menemui murid-murid yang lain. Yesus menjumpai murid-muridnya. Dan ternyata, adik-adik, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, hal itu membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus tidak mati lagi. Yesus hidup untuk memberikan pengharapan bahwa siapa yang percaya pada Yesus akan beroleh hidup yang kekal bersama Yesus. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan dimanapun adik-adik berada, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan
untuk kita yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah bangkit memberi kita pengharapan, saat ini Rosa mau mengajak kalian untuk belajar memberi di masa pandemi virus ini. Contoh yang kalian bisa lakukan di dalam memberi pada masa pandemi ini, kalian bisa pesan buah makanan menggunakan aplikasi online. Setelah itu makanan itu diantar, berikan satu makanan itu pada pengemudinya. Loh, apakah saya bisa memberikan semuanya? Silakan. Belajarlah untuk memberi, karena Yesus yang telah bangkit itu memberikan pengharapan buat kita. Maka dari itu, kita selayaknya sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga belajar memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dengan engkau belajar memberi semacam ini, kalian sudah berbagi sukacita kepada orang lain. Meskipun kalian gak bisa ngasih makan 100 orang, tapi kalian bisa memberi makan 1 orang. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Di tengah masa pandemi ini kita merayakan Paskah, kita pun juga bisa berbagi kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami boleh belajar firman-Mu. Kebangkitan-Mu menolong kami. Bahkan kebangkitan-Mu mengajar kami. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan buat kami, bahwa kami percaya kepada Allah yang hidup. Kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan untuk kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan, di masa pandemi virus ini ya Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk belajar memberi kepada orang lain. Ajarlah kami senantiasa menjadi berkat di tengah kesulitan saat ini. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu. Kami serahkan waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.